Sekarang kita eksekusi bahannya Pak Bos, biar lebih ini ya, biar nggak penasaran. Biar dari bahan sampai ke finishingnya. Ya lumpur tuh, lumpur bawaannya. Ya Pak Bos lebih tahu lagi gitu kan, karena semalam saya udah bilangin dari bahannya ini dimensinya 30 gitu. Kalau misalkan digosok ya nggak tahu nih Pak, semoga aja sesuai harapannya. Jadi sekarang kita ngebersihin lumpurnya dulu nih, biar ketahuan arahnya. Makin kebuka makin rame jarumnya Pak. Bawahnya udah, kita buka atasnya lagi. Nah ini kan masih tuh separuhnya belum ada kebuka ya. Sekarang kita buka dulu Pak Bos. Nah ini posisi kebuka juga masih acak-acakan Pak ya, karena harus di testerin lagi gitu buat arah bentuknya kayak gimana gitu kan. Jarumnya naik ngangkat ke atas berdiri dia. Mantap. Hitungannya masih pola kasar ini Pak Bos ya. Seandainya ini nggak kepotrek aja, ini udah mantap. Ini ambilnya begini jadinya dia, biar nggak banyak ngebuang tempelannya. Beda ya atas sama bawahnya tuh, ini bawahnya, atasnya. Nggak jelas kelihatan gitu ya Pak. Kalau full bikin mata cincin, mantap. Kita proses bukanya dulu aja nih. Nah, kalau misalkan di bahan kan udah kelihatan itu Pak, di video malam itu Pak Bos. Bahannya ngeri-ngeri sedap ya kalau misalkan bahan. Kalau udah dibuka pasti pengen pastinya. Makanya inilah tuh risikonya, masih ada sisa-sisa lumpur ini yang kadang bikin batu yang pengen dibikin gede nggak jadi gara-gara ngejar mulus gitu ya, sisa lumpur.
Pak Bos. Tapi seenggaknya ini udah kelihatan, udah kebuka gitu. Pengen batu di bawah gimana udah ketahuan. Mantap nih Pak. Oh. Bikin gini nggak tahu, tapi batu nggak tahu saya bikin segini kali kan, bikin 2 dapat 7, apa dibikin full besar. Nah itu yang nanti dipikirin pelan-pelan lagi Pak. Jadi batu-batu begini nggak bisa diburu-buru Pak Bos gosoknya, karena resikonya ya salah gosrek gitu kan. Mau nggak mau ininya harus diimbangin lagi nanti ya, terus diimbangin habis lama-lama batunya. Dia harus pelan-pelan batu kayak gini Pak. Seenggaknya ini udah dibukanya, wujud batu pas udah dibuka. Aduh, mantap. Flash. Jarong semua ini tuanya, full jarong Pak ya. Ada badan mati. Nyala, mantap. Nanti next saya kalau udah jadi baru saya tawarin nanti Pak Bos. Ini saya mau mikirin dulu nih mau dibikinnya kayak gimana. Mau dibikin full sebadan besar gini atau dipotong 2 gitu kan. Karena ini nih kalau misalkan ininya nggak kepahat ya pasti batu jadi satu ini Pak. Ini pasti enak jarumnya nyala. Atas bawah mantap. Jadi setelah selesai dengan proses pakai mesin tadi itu, saya turun lagi dengan cara manual gitu Pak Bos. Jadi untuk memaksimalkan bentuknya gitu, kalau misalkan ada yang dirasa kurang kikis lagi dengan kikir, jadi biar lebih teratur gitu ya, nggak terlalu makan banyak badan batunya juga nanti kan. Kalau misalkan pakai tuner gitu kan takut salah kikis, dulu dirapihin lagi, diimbangin lagi. Kalau misalkan pakai kikir gini dia nggak terlalu banyak makan badan gitu Pak Bos. Barulah jadi untuk maksimal pola halusnya. Sampai di sini kita udah ada gambaran lah gitu batu ini gimana, karena emang untuk saya pribadi batu ini emang pengennya dibikin mumpul kayak gini Pak. Kalau misalkan dipaksain bikin besar tapi dia datar, untuk motif jarongnya kurang maksimal gitu Pak Bos ya. Nah tuh. Ini rapi Pak, semotif semua sepadan ini. Pengennya begini dia, bikinnya naik ke atas lari-larian. Kalau misalkan lebih diriciin lagi, nah ini batu ini punya bias serat model-model ya sebut kayak honeycomb gitu Pak Bos ya, kayak model-model sarang tawon. Nah, kelihatannya seratnya. Ini center dari bawah ya. Kalau misalkan kita putar pelan-pelan, model seratnya Pak, honeycomb. Itu Pak Bos. Nanti setelah ini baru kita lanjut untuk finishing. Nah ini hasil setelah dapat pola halusnya Pak ya Bos ya. Ini pola halus, jadi udah setelah dipikirkan matang-matang gitu. Jadi tetap diambil dari satu bahan. Tadi saya ambil satu mata cincin. Nah, dapat hasilnya ini Pak. Memang dia pengennya kan jarumnya begini itu naik ke atas. Kalau misalkan ini modelnya tipis atau datar gitu atasnya, nanti motifnya berubah lagi gitu Pak jarongnya ya. Nggak naik, nggak kelihatan begini, nggak kelihatan naik ke atas begini gitu. Tadi kan dari bahan 30 cm
30 mili, 3 sentian ya, 3 senti bahannya. Sekarang dapat hasil dari pola halusnya, ini ukuran 22 untuk panjangnya, jadi tekornya udah 8 mili itu Pak Bos dari bahan ya. Karena bahannya yang lihat sendirilah, kan tahu tadi ya, udah ada video-videonya. Untuk lebarnya ini dapatnya 12, tekornya 6 mili untuk lebarnya, karena ngejar lekukannya tadi itu Pak Bos. Dan untuk tebalnya ini dapatnya 7 mili, di yang hilang 5 mili yang hilang. Gitu Pak Bos. Makanya kalau misalkan bahan itu susah untuk dikira-kira dengan kepastian ya, untuk 80% itu susah Pak, masih ada 50-50 gitu kalau perkiraan dari bahan ya. Cuman seenggaknya ini udah lebih dari cukup Pak, ini udah sesuai harapan untuk dapat kondisi mulus. Nah ini mulus atas bawah ya, bagian bawahnya tadi kan bagian bawahnya kan masih ada sisa-sisa lumpur, ini udah saya buang mulus, atas mulus, tadi sisa lumpur di samping juga udah hilang ya. Kondisi pola halusnya ini Pak dapat, misalkan udah ke kotak, ini masuknya jadinya medium ya, medium bagus. Udah medium full, ini medium mentok gitu Pak, ukuran 22 Pak. Kalau misalkan masuknya ke large-nya large kecil dia. Dapatnya dimensi 22 untuk panjangnya. Nanti kita halusin lagi, karena setelah halus pasti beda lagi hasilnya Pak Bos. Gitu Pak, jadi dari bahannya terus ke polanya sampai ke finishingnya itu 3 tahap itu punya resiko masing-masing gitu Pak Bos. Sengaja kalau udah dapat polaannya gini ya udah masuknya udah 80% berhasil gitu ya, tinggal ngabisin yang 20%-nya ini nih pola halusnya. Syukur-syukur begitu di pola halus naik semua dia jarumnya, mantap. Pola halus setelah di finishing gitu Pak, syukur setelah finishing naik semua jarumnya. Waduh, jadi kita share lagi untuk hasil finishingnya. Sekarang kita ambil untuk pemolesannya Pak Bos. Nah ini bagian bawahnya Pak. Gelap juga main ya, buat minim cahaya. Bagian bawah Pak. Sini baru kita balik ke atasnya. Sekarang kita gosok bagian atasnya Pak. Sikat. Finish beres Pak, tinggal kita buka dan lihat hasilnya. Kena fresh ya, kena fresh jadinya tajam aja, motifnya menghilang, cuman lebih tajam, persit. Sekarang kita buka dulu pada sticknya Pak. Let's go. Nah ini dia hasil finishingnya Pak Bos. Ini sudah dimaksimalkan ya, dapatnya oval tuh. Baru lebih jelas motifnya Pak.
sekarang kita ukur untuk hasil aslinya gitu Pak Bos, hasil matangannya untuk ukuran dimensinya. Ini dapatnya dimensi 21 Pak matangnya untuk panjangnya. Untuk lebarnya tetap di angka 12 ya. Tuh. Untuk lebarnya, untuk tebalnya masih di angka 7 mili Pak. Jadi tadi dari pola halus ke finishingnya tekor di ini doang semili ya, karena saya ngepasin lagi tadi kan untuk dapat sekiranya lebih simetris untuk tepukannya Pak Bos. Mantap Pak, ruwet carong ruwet tuh ya. Enak topnya ya.